ataupun ikut makani ataupun ikut yang berupa tempat yang bisa dikerjakan oleh seluruh jemaah umroh maupun haji itu ada di beberapa tempat. Yang paling jauh yaitu ikut Burun Hulaifah yang ada di luar kota Madinah, di luar kota Madinah, yang mana memang ini dilalui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat sedang melaksanakan umroh maupun haji. Begitu juga nanti insya Allah kita akan ke Mikot Burun Hulaifah atau yang lebih terkenal dengan Mikot Burun Hulaifah. Jadi keutamaan daripada Mikot Burun Hulaifah dan Burun Alif karena tempat yang jauh, maka kita akan diberikan waktu yang banyak untuk memperbanyak talbiyah untuk memperbanyak talbiyah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saat sudah berniat ya, saat kita sudah berniat dari Burun Hulaifah ataupun Burun, nanti baik di publik ataupun tidak di publik, silahkan berbanyak berpikir dengan talbiyah ya. La taj'al lisanaka rutbatan bi dzikrillah. Dan sebaik-baik zikir di saat umroh yaitu berbekal daripada dongeng daripada ngobrol yang halal itu, maka lebih baik talbiyah. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan ambil mikot, kami mengingatkan untuk jemaah laki-laki ya, sudah bersiap Insyaallah. teman untuk dicek lagi dan diraba-raba lagi apakah masih dibutuhkan daleman atau masih pakai hybrid double. Coba dicek lagi, coba dicek saya itu 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau ada yang masih silahkan nanti dilepas ya. Pak, insya Allah sudah bersih semua nih, Pak. Insyaallah. Yang ibu sebetulnya sudah siap ya. Selain kesiapan fisik, ada juga persiapan rohani. Bapak Ibu sekalian, penyakit hati paling besar adalah riya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kita untuk menjauhi berbuat riya. Dan riya itu datangnya di awal, di tengah, seperempat,
ambil mikot di Bir Ali. Kita akan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Di dalam nanti jemaah putri akan sholat di ruangan putri sendiri dan jemaah putra akan sholat di ruangan putra sendiri. Nanti setelah melaksanakan sholat sunat, kita kembali ke bis untuk melaksanakan niat umroh. Saat ini bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2025 di hari Rabu sekitaran jam 2 siang waktu setempat. Suhu 38 derajat Celcius. Udaranya sangat terasa panas walaupun banyak angin, akan tetapi angin yang dibawa juga angin terasa panas karena suhunya juga mencapai 38 derajat Celcius di sini. Tetapi anehnya di bagian Arab Saudi ini, baik di Madinah, tidak mengeluarkan keringat. Di sana kepala nggak berhenti kayak gini ya, kalau udah ingat. Sehingga baju pun tidak terasa bau dan bau badan pun juga tidak ada. Itulah kebesaran Allah. Ya wallah Indonesia good. Mengambil mikot merupakan salah satu rangkaian rukun umroh yang wajib dilaksanakan oleh jemaah. Di antaranya yang pertama adalah berpakaian ihram, kita sudah melaksanakan pakaian ihram. Yang kedua mikot, nanti setelah mikot kita akan bertalbiyah sampai di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Dilanjutkan dengan sa'i sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Setelah melaksanakan sa'i, kemudian kita bertahalul, yaitu potong rambut dan disunahkan dengan potong gundul, atau simbolisnya kita potong sejumlah 3 helai. Itu sudah sah dan semuanya dilakukan secara tertib dan urut dari 1 ke sampai rangkaian yang terakhir, yaitu tahallul tadi. Lewatkan di belakang tak? Kita kumpul di mana? Kumpulnya nanti anak. Oke ya. Ayo, yang sudah wudhu langsung masuk ke masjid. Yang belum wudhu, mandinya ke depan sana. Yang sudah wudhu, Nanti ngumpul aja. Bir Ali, suasana Bir Ali. Teman ambil mikot. Kita akan mengambil wudhu dan kemudian akan segera melaksanakan ibadah sholat sunat 2 rakaat. Di sini di Bir Ali ini semuanya harus serba cepat karena semua dibatasi dan bahasa Jawanya dioyak-oyak oleh askar yang ada di situ. Maka kita harus segera secepatnya untuk melaksanakan semuanya. Sampai foto pun kita dioyak, harus jalan terus dan jalan terus. Kita ambil mikot sekali.
ikut tahu sih. 2 kali rakaat juga benar. Bisa ketemu awur-awur mau aja. Oh, motor tak jamaah ini kudu tiap hari Mbak. Biasa enggak. Beginilah penampakan Masjid Bir Ali, tempat para jamaah untuk mengambil mikot. Mayoritas jamaah Indonesia juga mengambil tempat mikot di Bir Ali ini, dan seperti yang telah disampaikan tadi Mas Roye, bahwa Bir Ali ini merupakan tempat mengambil mikot yang terjauh dari Masjidil Haram, sehingga dengan mengambil mikot di sini diharapkan kita bisa bertalbiyah dengan lebih lama, sehingga akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Banyak sekali para jamaah sedang melakukan sholat di sini, sholat 2 rakaat sebelum melafazkan niat melaksanakan ibadah umroh. Tampak sekali di sana sini para orang juga sedang mengambil gambar, mendokumentasikan. Tetapi ya seperti dibilang tadi, di sini harus berhati-hati karena akan segera disuruh pergi oleh para askar yang berjaga di situ untuk menghindari kerumunan. Para jamaah mensiasati dengan cara berjalan mundar-mandir agar tidak disuruh untuk segera pergi dari tempat mikot tersebut, pergi dari Masjid Bir Ali tersebut. Mati kan sih dah? Oh, sama betul. Oh, balik Pak. Kan Pak Jumati. Pak Jumati ya. Pak Giman wes. Oke.
tapi kita masuk ke bis dulu untuk melakukan niat ibadah umroh yang dipimpin oleh Taufiq Mas-Qoyim. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah terjemprong yang artinya semua larangan ya, yang bapak-bapak harus dijaga ya, baik itu mengenakan pakaian yang berjahit, menutup kepala yang dingin, tolong dijaga ya. AC di atas mungkin agak tinggi, mohon agak ditahan dulu ya, kita bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Saya mengingatkan kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidal." Barang siapa yang difardukan atau mendapat kewajiban berihram, fala rafata, tidak boleh berbuat jorok, wala fusuqa, juga tidak boleh berbuat fasik, wala jidal, dan tidak berdebat ya, hindari perdebatan ya, hindari obrolan yang tidak bermanfaat, yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sambil memanfaatkan waktu kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah.
mulk la syarika lah. Aku ingin kau menyembah panggilan ya Allah. Menyembah panggilan aku. Aku menyembah panggilan ya Allah. Engkau tidak memiliki sekutu apapun. Aku menyembah panggilan. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu dan kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, hari ini hamba ajaran kemudian karohah untuk melaksanakan ibadah dan tertuliskan dari rasa karena kami sadar usaha masih ada selama ini kita lakukan dan selama ini kita dilakukan di Indonesia kita kaitkan Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. yang saya hormati, Natal tahun ini kita mengatakan Allah itu Maha Esa, menegaskan bahwa kesesaan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kita menyambut panggilan Allah. Dia merupakan ekspresi kesedihan atau kesediaan untuk diri kita memenuhi tanpa ada Allah. Bisa kesedihan karena kita menerima proses
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Insyaallah bisa umrah tahallul ke sini. Tahallul. Semangat. Pas betirin
Matur nuwun. Dinner lan breakfast. Breakfast sarapan. Keliru tulisannya kok nggak apa-apa nih. Yang belum tahu. Ya tetap ada ya dinner. Dinner dulu Pak. Ini dinner dulu. Ayo, makan dulu. Itu tuh masa itu. Ya, mungkin kita tekan ya. Silakan yang masuk. Lantai 4 ya. Balmen. Kamu. Sana apa maghrib nih kok, saya. Yuk, langsung maju, agak maju. Pak Giono, Pak Sumarno, dengan Pak Sugiro. Oh, Pak Sumardi, Pak Jumadi, Pak Eko. Saya Pak Pur. Pak satu lagi. Oh, tiga dong. Pak Sumardi pindah berarti. Iya ada yang Oh, tiga Pak. Pak Eko. Dengan tetap ada ya Pak. dengan Pak Jumadi, Pak Eko. 606. Sore. Empat orang ya? Iya Pak. Kalau masih sama. Itu sedang ketukar dikit aja kok. Yang Indonesia yang lain sama. Pak Sumadi nanti sama Ustadz Heri. 317 Pak Purwadi, Pak Rosid, Pak Zainal, sama Pak Setiawan. Siap. Pas ya? Pas. Klunya? 317 betul? Klunya di mana? Iya. Ini langsung ke kamar boleh. Oke. 317. Nanti masuknya bareng-bareng ya. Maksudnya sekamar itu bareng. Ya. Pak Eko. Ini di mana? 317. Itu di luar Satu udah. apa? Tempat makan kan ada lift langsung naik. Oke, siap. Thank you. Jadi personil pasukannya. Pak Zainal 317 satu kamar lagi. 4 orang. 4 Ya, orang. ada 4. Itu mah bisa nanti dicari sama Mas Koyes. 317. Nanti Mas Pur yang dikon mungkin 317. Ya, dibeli Mbok, kalian kok dicari ya, kok bisa telur ayo wes.
Nanti bangun nanti. Kita udah dapat kamar. Kita ikut tak nol dengan. Belum, nggak ketemu. Bila isi wae posisinya. Mas anu. Por. Ah itu udah wae mburimu. Coba kata. Ini cita ya. Oke. Ya, saya. Assalamualaikum. Mas Beno tengah gede. Jawa tetap dalam bola. Paten. Asli barang. Ya. Oh, aman kok ning sore pas. Sore aman malah. Ono sing adem malah. Oke. Semangat alhamdulillah. Ruangannya bersih. Ruangan snut ajiat ya nih ya. Mau mana jam itu? Kurang tahu, belum tahu. Ada nanti takut tanya info. Nah. Ya, selamat datang di kamar baru, di tempat baru, insya Allah lebih nyaman. Snut Ajiat Hotel. Ajiat Hotel. Semangat insya Allah nanti untuk umroh nanti kita harus semangat. Boleh apa mas? Yusuf kalau saya belum apa-apa nih. Makanya tak gawe apel. Ingat ya, jangan cuci pakai sabun, jangan pakai wangi-wangian. Kita masih melaksanakan apa ini namanya, larangan-larangan ikhram. Kok melaksanakan mutawif, melaksanakan larangan-larangan ikhram. Tidak boleh potong kuku, potong rambut dan sebagainya. Muka-muka saya ya nggak lupa. Jam-jam tur.